Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku sekalian, uh, kita bertemu kembali di mata kuliah pendidikan Pancasila, ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memulai mata kuliah pendidikan Pancasila. Meski suasana daring, tapi tetap kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa selalu menambah untuk bisa menambah pemahaman kita, pengalaman kita di dunia pendidikan, pemahaman kita tentang pembelajaran seperti Pancasila ini. Ini harus diambil dan dianggap menjadi sebuah hikmah bagi kita untuk tetap bisa melakukan kegiatan meskipun dalam keadaan terbatas, ya. Jadi ada kesyukuran kita meskipun di mana-mana banyak korban, tapi tetap kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita jalan sehingga kita menyelesaikan persoalan sedikit demi sedikit hingga menjadi bukan persoalan lagi. Oke lah, tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperlihatkan kita dari sejarah-sejarah yang ada, yang kita baca, yang kita pelajari sejauh ini, bahwa Rasulullah dengan para sahabatnya telah menunjukkan kepada kita jalan bagaimana caranya berupaya sebagai manusia untuk berjuang mencapai keinginan luhur, ya. Apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan mereka. Makanya saya senantiasa mengajak Anda untuk mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Untuk pengantar pendidikan Pancasila, ya. Nah, kita kemudian berjalan-jalan coba mengamati, ya, kita menelusuri konsep dan pentingnya pendidikan Pancasila ini, ya. Dari Anda kemudian sejak kecil, sejak tataran sekolah dasar hingga kini masih belajar tentang Pancasila. Saya berpendapat begini, kalau kita kemudian tidak belajar dan memahami sedikit demi sedikit pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, ya, maka mungkin kita sulit untuk sampai pada tingkatan mahasiswa ini. Karena keinginan kita yang terbentuk dari salah satu materi pembelajaran yang kita terima selama ini, yaitu Pancasila, maka kita ingin terus berjuang untuk mencoba lebih memahami secara mendalam pendidikan Pancasila ini agar kita masih tetap dalam kehidupan yang harmonis di bangsa Indonesia. Bukankah begitu? Banyak di mana-mana kita melihat banyak kejadian-kejadian yang tidak harmonis lagi antar masyarakat di negara-negara lain, ya. Mungkin kita bisa sampai ke dalam analisa ke sana, ya. Jadi kita kemudian melakukan penelusuran kembali, ya, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, sebagaimana butir-butir Pancasila telah menerangkan, ya, secara sedikit lebih konkret tentang perilaku-perilaku
etis dan bermoral. Nah, kemudian ini percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, ya, dan sebagainya. Ini sebenarnya merupakan pandangan hidup bangsa sejak Pancasila belum dirumuskan sebagai sebuah sistem nilai, ya. Jadi model masyarakat kita adalah sudah seperti demikian, percaya kepada Tuhan, toleran, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, ya, solidaritas, ya. Ini sudah ada sejak dulu, sehingga kemudian dikonkretkan dalam bentuk Pancasila sebagai falsafah kita. Nah, kemudian kita melihat sampai sejauh konsep itu, masyarakat yang sebelum ada Pancasila itu mereka sudah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dengan adanya falsafah ini, ya, yang memuat 5 sila, Anda masih hafal nggak? Ya, harusnya hafal ya. Jangan seperti apa yang kita lihat dewasa ini, ya. Banyak yang kemudian public figure yang tidak mampu menghafalkan sila, ya, semua sila yang tercantum dalam Pancasila ini. Dengan Pancasila, ya, kalau kita berjalan-jalan ke ranah konsep, ya, maka kita kemudian dapat menemukan urgensinya atau pentingnya, ya. Jadi ternyata Pancasila ini diharapkan dapat menjadi ruh untuk membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Misalnya kalau Anda nih, ya, saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Anda sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia, ya. Ini contoh, ya, atau mahasiswa lain, ya. Nah, dengan Pancasila yang ideologi kita, ideologi bangsa kita ini yang kemudian diharapkan menjadi sebuah ruh yang membentuk jati diri mahasiswa, artinya membentuk jati diri Anda dalam mengembangkan jiwa profesionalitasnya. Nah, ini perlu. Jadi dengan pendidikan Pancasila ini Anda diharapkan menjadi profesional di bidang masing-masing, ya, yang tetap dalam koridor sebagaimana yang diharapkan oleh Pancasila. Jadi kita istilahnya berpancasila. Ya, mungkin kalau di budaya kita sering dengar di daerah-daerah, ini orang ini tidak punya Pancasila, ya. Artinya orang tersebut tidak memiliki ruh Pancasila, sehingga ada hal-hal yang diabaikannya. Nah, dengan mempelajari terus Pancasila, konsisten kita Pancasila mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah profesional. Meskipun kita profesional, tapi kita punya wilayah negara Indonesia dengan falsafah Pancasila sebagai ideologi kita. Nah, ini semua bidang studi masing-masing harus menerapkan hal ini, termasuk hukum. Saya orang hukum termasuk yang kemudian melihat Pancasila sebagai sebuah abstraksi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah. Jadi itu falsafahnya. Tidak boleh melenceng daripada situ, ya. Jadi itu adalah
kalau orang hukum tuh melihat sebagai ground norm, ya, norma yang paling mendasar dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Ya, bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 15 ya tahun 2019 bagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tetap kami itu dalam menjalankan profesionalisme kami orang hukum tetap dalam koridor Pancasila. Kita memperhatikan tentang percaya kepada Tuhan, toleran, ya. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kita tidak kemudian membicarakan ini peraturan perundang-undangan khusus untuk orang-orang yang memiliki agama tertentu, yang penganut agama tertentu, enggak, gitu. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan sedikit pengantar ini bahwa hal ini juga memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa. Ya, kemudian memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa dengan Pancasila sebagai pendorong pokok atau leitmotif, ya, dan bintang penunjuk jalan. Ya, kami ini seperti itu, misalnya orang hukum. Ini kemudian kita memperjuangkan, mendirikan, mengkonstruksi sebuah hukum, ya. Mengkonstruksi sebuah hukum agar kemudian orang ini orang lain yang menaati hukum itu dapat menemukan sebuah bentuk kebahagiaan di tengah masyarakat. Ya, jadi ini adalah memperkokoh jiwa bangsa. Jadi saya contohkan tadi dapat menemukan kebahagiaan berkehidupan di tengah masyarakat melalui hukum. Saya kasih contoh kayak gitu. Kita membuat sebuah hukum, misalnya kita mengaplikasikan hukum misalnya tidak boleh membunuh, ya, tidak boleh membunuh manusia lain dengan pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, ya. Dengan disahkannya menjadi hukum Indonesia, maka ini kemudian menjadi pendorong pokok, ya. Jadi ada toleran, ya. Kita punya beragam agama di Indonesia, memiliki toleran. Yang Islam tidak membunuh Nasrani, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan lainnya. Karena sudah diatur oleh undang-undang, kita mendorong, ya, supaya tetap toleran. Ya, kita selesaikan aja di pengadilan. Kita mendorong membuat hukum formilnya agar persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan perantara hakim. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana kalau di bidang Anda masing-masing? Ini menjadi pertanyaan yang mesti Anda jawab. Ini menjadi tugas Anda di mata kuliah ini. Ya, Anda cobalah berpikir, apa kira-kira yang menjadi pendorong pokok Pancasila ini dan sebagai bintang penunjuk jalan atau late star. Ya. Jadi hukum dibangun itu berdasarkan falsafah kita, Pancasila. Sehingga ini sebagai penunjuk jalan. Kalau ada persoalan tanah yang tidak dibagi secara adil, tidak boleh kemudian kita melakukan pembunuhan supaya kita merasa adil nantinya. Enggak. Falsafah Pancasila toleran salah satunya, musyawarah untuk mufakat dengan sistem peradilan perdata misalnya, ya, musyawarah karena hakim memediatori antara pihak satu dengan pihak lain.
Dia jadi penengah, ya, di antara yang bersengketa. Ya. Dia kemudian memutuskan sebagaimana prinsip keadilan. Inilah musyawarah yang kemudian terdapat di dalam Pancasila tersebut. Bagaimana dengan bidang Anda sebagai penunjuk jalan? Ya. Jadi dalam hukum, ya, kita membentuk hukum formil bagaimana menyelesaikan persoalan antar pribadi dengan pribadi lain, pihak satu dengan pihak dua. Oh, ada sengketa, kita selesaikan di pengadilan dengan perantara hakim. Inilah penunjuk jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan Pancasila. Jadi Anda perlu memahami Pancasila ini sebagai pendorong pokok kita, dan Pancasila ini sebagai bintang penunjuk jalan kita. Kalau di teknik industri kira-kira apa ya? Nah, ini yang kemudian saya maksud. Ayo kita berjalan-jalan dulu ke ranah konsep dan urgensinya. Nah, gitu ya. Jadi inilah ada alasan diperlukan pendidikan Pancasila, karena sekarang kita mulai bertanya, apakah benar dunia pendidikan tidak membutuhkan Pancasila? Sedangkan ada pendidikan Pancasila, masih banyak public figure kita yang tidak menghafal Pancasila. 5 sila aja. Padahal kita di dalam hati telah mengulang kembali Pancasila di setiap upacara kita di sekolah. Kalau ia tidak dipakai Pancasila, atau dia tidak digunakan, atau kita tidak membutuhkan pendidikan Pancasila di sekolah, bagaimana kemudian ia membentuk karakter manusia profesional yang bermoral? Ini yang menjadi kata kunci. Ya. Bagaimana kemudian apakah ada sesuatu yang bisa menjadi pembentuk karakter manusia profesional dan bermoral? Kita aja di rumah ada aturan khusus, ya, bagi yang beragama Muslim. Bagaimana sih Anda diajarkan oleh orang tua Anda yang sangat prinsipil seperti Pancasila, yang sangat prinsipil di rumah kita? Bagaimana sih kalau kita masuk rumah ngucapin salam dong? Ya, ini memperlihatkan kita memiliki, misalnya orang Islam menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya itu? Salam bagi kalian keseluruhan. Dan semoga dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah. Ya, ini sudah menunjukkan, terpatri dalam hati kita bahwa kita masuk dalam keadaan baik. Kalau kita tidak mengucapkan salam bagaimana? Ya, memang kalau kita memang melakukan sehari-hari mungkin terkesan biasa, tapi Adinda, saya mengajak Anda untuk kemudian Anda berjalan-jalan dulu ke ranah tersebut, konsep tersebut. Ketika Anda sudah mengucapkan salam, tadinya emosi juga datang, mungkin agak kurang datangnya. Marah-marah mungkin karena ongkos angkutan umumnya kurang sehingga jalan kaki pulang rumah dari kampus. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilengkapin gitu, langsung ya kurang protesnya. Tadinya loh kok Bapak nggak simpan maunya, pokoknya pulang di rumah saya harus protes nih sama kakak atau saudara, kok uang jalan saya kurang gitu ya. Sampai di rumah langsung menurun tensinya ketika kita mengucapkan salam tersebut. Ini terpatri dalam diri kita. Ya, kecuali memang kalau kita tidak berniat untuk mengucapkan hal tersebut, ya memang kita dalam Islam juga mengenalnya bahwa kita dekat dengan setan. Ya,
dalam keadaan marah gitu. Jadi begitupun dengan negara kita. Ya, kita membutuhkan Pancasila. Kita punya Pancasila sebagai falsafah ideologi. Ya, inilah yang membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Kenapa hal itu? Banyak kan yang kemudian masuk ke dalam Indonesia ini tanpa disaring, memperlihatkan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, inilah yang kemudian bisa mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Ya. Misalnya, ya perilaku-perilaku sekarang yang pemerintah tentang memblokir situs-situs porno di Indonesia. Ya. Ini kan persoalan untuk menguntungkan, iya. Menguntungkan pemerintah bisa jadi. Ini sebuah kerjasama yang memberikan keuntungan yang cukup besar bagi bangsa ini. Tapi apakah kita memerlukan hal tersebut? Itu tidak bermoral. Bagi kita tidak melihatnya sebagai sebuah konsep yang bermoral dengan percontohan yang diperlihatkan kita di situs-situs porno. Sehingga pemerintah membuat sebuah regulasi untuk membatasi, tidak sama sekali masuk ke Indonesia. Itu memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap masyarakat Indonesia. Ada yang kemudian sembunyi-sembunyi melakukan, mencari tahu. Ada yang kemudian memang benar-benar menaati hukum atas dasar kesadaran hukum, atas dasar ia mulai memahami apa sih yang sebenarnya kita dapatkan ketika kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Ya, sehingga ia tidak sembunyi-sembunyi lagi melakukan tontonan ya. Jadi Pancasila sebenarnya itu tidak sekedar membangun intelektual, emosional, intelektual semata, tapi juga emosional dan spiritual. Ya. Intelektual, kita kemudian belajar bagaimana caranya kita bergaul di tengah masyarakat. Kita di dalam dunia pendidikan seperti ini bertemu meskipun daring. Anda kemudian ada yang menikmati video ini panjang-panjang, ada yang juga enggak. Ada yang setengah, ada yang 3/4, ada yang full. Tergantung intelektualnya. Dengan pembelajaran yang kita dapatkan selama ini, yang seperti yang saya katakan tadi bahwa dengan Pancasila maka kita sampai ke dalam tataran pendidikan tinggi seperti ini. Kita kemudian mencari tahu bagaimana caranya bergaul dengan masyarakat lainnya, tata krama. Jadi ini membangun intelektual kita. Kita mempelajari bagaimana tipikal masyarakat Makassar dihadapi, bagaimana orang Jawa, bagaimana orang Kalimantan, Papua dan sebagainya. Itu kemudian membangun intelektual kita. Dengan kritis kita berpikir ketika kita menghadapi seorang orang tua, bagaimana caranya kita menghadapinya. Ketika kita melihat orang tua di bus atau orang ibu hamil di sebuah angkutan kota, Anda membiarkan berdiri. Ya, ini kayaknya sebuah tindakan yang tidak etis ya. Jadi terpatri dalam sikapnya itu etis ya. Jadi moralnya itu yang membuat dia berperilaku, kemudian perilakunya itu etis atau tidak etis. Nah, ketika dia membiarkan ibu-ibu hamil tetap berdiri di angkutan kota,
yaitu perilakunya tidak etis. Kadang juga perilaku etisnya itu muncul butuh waktu. 1 menit, 2 menit, kemudian dia berdiri dan mempersilahkan. Ada juga orang yang kemudian begitu lihat, oh langsung silahkan, ayo duduk bu, ibu lebih perlu duduk dibanding saya masih bisa berdiri. Sambil kita beri senyum. Inilah perilaku etis yang muncul tiba-tiba. Ini yang membangun intelektual kita dari dunia pendidikan. Kita berpikir secara kritis cepat untuk mengambil sikap yang etis melalui moral kita. Moral ada dalam diri kita. Adindaku sekalian. Jadi selain intelektual, dia membangun juga emosional serta spiritual. Ya, emosional. Ada orang yang kemudian dikritisi, yang kemudian dia bawaannya baper. Wah, nggak boleh begitu. Ya. Misalnya ya, dia bilang nggak boleh begitu. Ada juga orang yang meskipun dia menganggap sebuah masukan itu tidak membangun atau tidak, tapi dia melihat bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang. Itu dari mana didapatkan? Saya pun masih belajar terkait hal itu ya, emosional. Jadi tidak semudah itu juga. Ya, memang kita perlu banyak melakukan proses-proses pembelajaran, belajar. Saya pun masih sampai sekarang tetap belajar. Jadi banyak melakukan belajar sehingga sikap emosional kita bisa terbangun. Ya, misalnya dalam Islam kan udah diajarin tuh, kalau Anda emosi, ya duduklah. Ini sudah hadis tuh. Kalau Anda masih emosi ya tidurlah, baringlah. Ya. Jadi Anda menghadapi sama orang lain, Anda emosi, sementara berdiri maka duduklah, akan berkurang emosi itu. Ini salah satu pembelajaran. Ya. Pembelajaran lain dapat di dalam pengalaman kita melalui proses-proses pendidikan ini, karena saya percaya proses pendidikan ini kemudian mempercepat, adalah metode yang paling cepat untuk kita mencapai tujuan kita dibanding tidak melewati proses pendidikan. Nah, bagaimana dengan spiritual? Anda bisa kembali berjalan-jalan ke dalam konsep percaya kepada Tuhan dan toleran. Ya. Nah, di sini kemudian dalam pendidikan Pancasila kita menelusuri sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik Pancasila. Jadi Pancasila ini memberikan sejarah menunjukkan sejarah bagi bangsa ini, bahwa bangsa Indonesia sebelum Pancasila, sebelum adanya lahirnya Pancasila, dituangkan dalam falsafah kita, masyarakat sudah berperilaku seperti Pancasila tersebut. Bagaimana ia kemudian menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, secara histori, pemimpin negara kita pernah menyatakan bahwa Historia Vitae Magistra ini adalah kutipan dari bacaan beliau. Jadi sejarah kemudian memberikan kearifan. Sejarah merupakan guru kehidupan. Kalau kita kemudian pernah melihat buku-buku pembelajaran agama misalnya, ya, bagaimana nasib daripada putra-putri kembar Adam waktu ia dikirim ke bumi, ya, itu adalah merupakan guru kehidupan. Itu adalah merupakan memberikan kearifan bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Ya, ada pemimpin diperlihatkan. Pemimpin ini menunjukkan bahwa si A menikah dengan si C, si B menikah dengan si D, misalnya seperti itu. Tapi karena si A ingin menikah dengan si B, si C
Maka dibunuhlah si C. Inilah nasib daripada anak Adam waktu itu. Inilah menunjukkan salah satu kepada kita bahwa sejarah memberikan kearifan. Ketika kita tidak mengikuti pemimpin negara kita, maka itulah yang terjadi. Ya, Adam telah menentukan sebagai pemimpin rumah tangga, telah menentukan siapa yang berhak mengawini siapa. Tapi anaknya membantah salah satunya sehingga membunuh salah satu saudara kandungnya sendiri, saudara kembarnya sendiri. Ini adalah merupakan salah satu contoh dari guru kehidupan. Bagaimana kemudian bangsa ini ketika ia tidak toleran terhadap agama. Bagaimana kemudian ketika bangsa ini otoriter, tidak melakukan musyawarah mufakat ketika ingin menyelesaikan persoalan. Ya. Ada kemudian daerah yang memiliki pendopo untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya di tengah masyarakat. Ada kemudian juga yang enggak. Nah, bagaimana kemudian setiap daerah itu kita pelajari bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang memiliki pendopo dan tidak, untuk tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Ada yang memiliki bagaimana tuh kesejahteraan masyarakatnya. Ini mempengaruhi sampai kesejahteraan masyarakat. Ketika mereka selalu menemukan masalah dan mendapatkan solusi di tempat mereka menyelesaikan. Mereka selalu menyelenggarakan musyawarah untuk mufakat. Maka tentu kesejahteraan masyarakatnya lebih baik. Inilah yang kemudian dipelajari sehingga kita juga mengambil sikap yang mirip-mirip dengan itu sesuai dengan zaman yang kita lewati. Begitupun dengan sumber sosiologis. Ini mengkaji tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya memahami kemudian latar belakang. Anda dari mahasiswa dari beragam latar belakang nih. Ya. Entahlah, apalagi daring ini kita tidak bertemu tatap muka sehingga saya tidak memahami bagaimana tipikal manusia atau peserta kelas didik ini. Jadi saya membawakan materi mungkin terkesan biasa saja, sangat mendasar. Tapi harapan saya adalah bagaimana memahami latar belakang Anda. Bagaimana materi saya bisa Anda cermati, Anda pahami bersama. Tidak yang kemudian 5 orang di antara 25 orang ini, 5 orang memahami, 10 orang kurang memahami, dan 10 orang tidak memahami. Harapan saya semua bisa memahami dengan materi yang saya berikan. Mungkin ada sebagian mahasiswa yang menganggap, biasa aja sih materinya, kami sudah memahami. Tapi bagaimana dengan teman Anda? Inilah yang saya kemudian menelusuri sumber sosiologis. Ya, saya kemudian mengkaji tentang kehidupan, di dalamnya memahami latar belakang. Ada yang kemudian sekolah di kota, ada kemudian sekolah di daerah. Sistem pemahamannya berbeda. Ada pendekatan-pendekatan tertentu yang bisa membuat semua malah paham. Ya, memang enak kemudian kita bisa melakukan lompatan jauh, cepat paham. Tapi bagaimana dengan teman-teman lainnya? Bisa gak kita melakukan toleran di situ? Ya, toleransi. Kalau kita ingin melompat lebih jauh, kita bisa mengambil kesempatan yang kita miliki misalnya di rumah dengan membaca buku-buku tambahan selain buku referensi atau materi yang saya sajikan ini. Ya. Menelusuri sumber yuridis. Saya sedikit berbicara tentang hak dan kewajiban, Adinda. Dengan falsafah Pancasila ini sebenarnya kita memiliki beban, yaitu kewajiban. Tapi coba lihat, banyak yang kemudian menuntut haknya, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut. Sayang sekali. Banyak yang misalnya simpel saja ya, banyak yang kemudian
eh, umat Muslim, ya, menuntut banyak hal. Kepada Tuhannya. Tapi ia jarang menyembah Tuhannya. Padahal Allah kita sudah dengar, kita sudah pelajari bahwa Allah Maha Adil, seadil-adilnya. Tidak ada kalah adil daripada al-adl, ya. Ini dalam konsep Islam. Itu pendekatannya. Ya. Banyak yang kemudian menuntut bahwa pemerintah Indonesia seharusnya begini. Ketika ditanya, udah bikin KTP? Udah. Bikin sendiri? Enggak, dibikinkan lewat calo. Waduh. Ya. Ini kemudian menunjukkan bahwa ia kemudian memberikan beban lagi kepada negara dengan menghidupkan calo. Ya, padahal dia punya hak. Ya. Jadi dengan sumber-sumber ini ada juga politik Pancasila. Ya. Jadi dia akan melahirkan mahasiswa ke depannya untuk mampu mendiagnosa, memprediksi, atau memformulasikan saran-saran tentang upaya mewujudkan kehidupan politik ideal sesuai dengan Pancasila. Oke? Jadi ini merupakan pengantar dulu untuk materi kali ini. Selanjutnya silahkan untuk melihat petunjuk dalam tindakan kelas kita. Terima kasih, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.